Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa salatullahi wa salamullahi ala khairi sadat Sayyidina Muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil mi'ad. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan abdin gallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij ma ana fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, orang tua kita, guru kita, Bapak Haji Sabril yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita muliakan para segenap dewan asatidah, para dewan guru, para tokoh masyarakat, para hujaj, Bapak Amin, Bapak RT, Bapak RW, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam salah satu perkumpulan, di dalam salah satu majelis yang insya Allah tidak lepas daripada pandangan-pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ketika Allah memberikan pandangan kepada seorang hambanya, maka tersebab pandangan-pandangan tersebut akan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya ini selalu mendapati kebaikan-kebaikan yang beraneka ragam di dalam kehidupan kita, kemudahan-kemudahan, keberkahan atas apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan di dalam kehidupan dunia kita, mulai dari pekerjaan kita, mulai dari kehidupan rumah tangga kita, mulai dari keluarga kita, anak, istri kita, dan apapun yang memiliki keterkaitan dengan kita. Ketika kita telah mendapatkan pandangan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan, di mana insya Allah manfaat daripada kebaikan-kebaikan tersebut akan kita rasakan tidak hanya di dalam kehidupan dunia, tapi insya Allah di dalam kehidupan akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam marilah kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam kekasih Allah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, Nabi rahmat syafi'il ummah, Nabi yang Allah jadikan sosok beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang dimana bentuk kasih sayang Allah kepada kita hambanya adalah tersebab daripada bentuk kasih sayang Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya bentuk kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah itu bisa menjadi sebuah kebaikan, kemuliaan, keistimewaan yang akan kita dapatkan tidak hanya di dalam kehidupan dunia, tapi insya Allah di dalam kehidupan akhirat kita nanti. Mudah-mudahan kita menjadi umat daripada baginda Rasulullah SAW, kita yang menjadi orang-orang yang berjalan di atas syariat
syariat dan sunnah beliau, di mana kita memiliki harapan, permohonan, keinginan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala dapat mengumpulkan kita, dapat menyatukan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari yang berbahagia ini sampailah kita daripada penghujung aktivitas rutin kita yang kita lakukan pada setiap bulannya, di mana pada setiap bulannya kita selalu berkumpul dari satu majlis ke dalam majlis yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu musholla ke musholla yang lain, semata-mata untuk mempelajari, memahami atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan kepada para hamba-hambanya di dalam menyempurnakan ataupun menunaikan perintah Allah di dalam agama Islam. Sedikit banyak kita telah memahami berbagai macam aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita melalui kewajiban yang kita laksanakan pada setiap harinya, baik itu sholat 5 waktu, ataupun puasa yang wajib, ataupun puasa yang sunnah, kemudian mengeluarkan zakat, ataupun bersedekah, melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Paling tidak sedikit banyak kita telah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap perintah yang diturunkan kepada kita para hambanya itu menjadi sarana bagi kita, menjadi wadah bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara bagi diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menyempurnakan, dengan memperbaiki daripada kualitas amaliyah kita, dengan memperbaiki daripada kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara bagi kita untuk memperbaiki daripada kualitas ibadah dan amaliyah kita kepada Allah adalah dengan jalan litalabil ilmi, dengan jalan menuntut ilmu. Setiap bulan kita berkumpul di tempat-tempat yang berbeda. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, ya, dari faidah-faidah yang telah kami sampaikan untuk para hadirin, mudah-mudahan semuanya bisa dimengerti dan dipahami, dan yang terpenting adalah itu semuanya bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari yang berbahagia ini pula tawakuf, kita tawakuf sementara di tarhib Ramadan untuk menyambut daripada datangnya bulan suci Ramadan, sebagai sarana bagi diri kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan, di mana kita ketahui turunnya perintah sholat selang 5 tahun. Jadi perintah sholat dulu diturunkan sama Allah, baru 5 tahun kemudian Allah memerintahkan untuk berpuasa, gitu ya, kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Perintah ketika Allah menurunkan daripada kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa ini bersamaan dengan diturunkannya perintah untuk berjihad. Jadi antara perintah untuk berjihad dan melaksanakan ibadah di dalam puasa Ramadan itu bersamaan turunnya. Kapan turunnya? Itu adalah di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua kewajiban yang Allah wajibkan kepada Nabi dan kepada umatnya itu Allah turunkan setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Hanya satu perintah saja yang Allah wajibkan dan turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih berada di kota Makkah, yaitu perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, jadi atau kita kenal juga dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW.
Di mana di dalam peristiwa ini kita ketahui, kalau kita baca di dalam kitab-kitab sejarah yang menjelaskan tentang runtutan daripada cerita tersebut, mulai Nabi diberangkatkan dari kota Makkah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan kemudian naik langit demi langit dilewati oleh beliau sampai sholat yang berjumlah 50 waktu menjadi 5 waktu. Kalau kita berbicara tentang sholat di sini yang menjadi sebuah perintah yang Allah perintahkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, di mana dikatakan dari sekian banyak bentuk perintah yang Allah perintahkan kepada kita, ada beberapa perintah yang tertua. Jadi ibadah itu ada ibadah yang tertua. Dari sekian banyak ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, apa saja ibadah yang dikatakan sebagai ibadah yang tertua? Yang pertama adalah sholat. Itu merupakan ibadah yang tertua, karena sholat itu tidak hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saja, tapi para nabi-nabi terdahulu, para rasul-rasul terdahulu, ataupun umat-umat terdahulu, di mana mereka juga melaksanakan sholat. Yang membedakan adalah kaifiyahnya, yang membedakan adalah tata caranya, yang membedakan adalah ketetapan waktu di dalam melaksanakan sholat tersebut. Kalau para nabi, para rasul dan umat-umat terdahulu, yang mereka melakukan sholat dalam satu hari satu malam itu 2 kali, di pagi hari dan sore hari. Yang kemudian syariat tersebut dilakukan oleh Nabi SAW sebelum turunnya perintah untuk melakukan sholat. Jadi sebelum perintah sholat itu turun, Nabi SAW sholat. Cuma sholatnya berbeda dengan sholat yang kita lakukan pada saat ini, di mana Nabi SAW melakukan sholat dalam satu hari satu malam 2 kali, di pagi hari dan sore hari, seperti apa yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Makanya dikatakan bahwa sholat ini merupakan ibadah yang tertua. Dimulai dari peradaban manusia di muka bumi ini, sesungguhnya perintah untuk melaksanakan sholat itu telah Allah bebankan kepada kita. Itu telah Allah wajibkan kepada para hamba-hambanya. Hanya yang membedakan adalah kaifiyahnya, ya, yang membedakan adalah tata caranya. Yang dimana kalau kita mau melihat dari berbagai macam dalil-dalil yang Allah terangkan di dalam Al-Quran tentang kewajiban bagi diri kita untuk melaksanakan sholat, kalau kita lihat dalil-dalil tersebut masih bersifat mujmal. Apa makna mujmal? Mujmal ini artinya sebuah dalil yang masih membutuhkan bayan, sebuah dalil yang masih membutuhkan keterangan lebih lanjut. Ketika Allah katakan di dalam Al-Quran, aqimis sholat, Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Ya, di situ tidak disebutkan tentang syarat wajibnya, tidak disebutkan tentang syarat sahnya, tidak disebutkan tentang rukun-rukunnya, tidak disebutkan tentang mubtilatnya, tidak disebutkan tentang sunnah-sunnahnya yang terkait di dalam sholat. Yang dimana dalil ini bersifat mujmal. Ya, jadi kalau kita dapat dalil di dalam Al-Quran yang bersifat mujmal, berarti perlu adanya bayan, perlu adanya keterangan tambahan yang menjelaskan tentang dalil tersebut. Agar apa? Agar perintah tersebut bisa sampai kepada kita dengan sempurna. Ya, kalau andai kata Allah memerintahkan kita, hei sekalian manusia, dirikanlah sholat. Allah menyuruh kita untuk mendirikan sholat, tanpa kita tahu sholat itu bagaimana sih? Itu, ya, kita nggak tahu ketika berdirinya itu berdiri yang seperti apa, ketika rukunya seperti apa, ketika i'tidal seperti apa, ketika sujud seperti apa, ketika duduk di antara 2 sujud seperti apa, bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat seperti apa. Barulah kemudian, ya, itu dijelaskan oleh Nabi SAW kepada kita. Ya, dikatakan sebagai mubayyan,
Ya, bayan keterangan-keterangan yang menguatkan daripada apa yang telah Allah perintahkan kepada kita di dalam Al-Quran. Akhirnya Nabi memberikan contoh kepada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melakukan sholat. Sholat itu seperti apa? Seperti sholatnya Nabi. "Shallu, sholatlah kalian." Nabi bilang sama kita, "Shallu kama ra'aitumuni." Seperti kalian melihatku, kata Nabi, di dalam melakukan sholat. Sekarang kita belum pernah melihat Nabi sholat bagaimana, ya. Kita belum pernah melihat Nabi sholat itu seperti apa. Tapi kita bisa mengetahui daripada sifat sholatun Nabi. Kita bisa mengetahui daripada cara kaifiyah sholat yang dilakukan oleh Nabi melalui riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, dan kemudian diturunkan kepada para tabi'in, dan kemudian diturunkan kepada para tabi'in, kemudian diturunkan lagi kepada itba'ut tabi'in, sampai pada ke ulama-ulama kita nih, sampai kepada para ulama-ulama madhab kita, yang pada akhirnya kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya ternyata sholat yang dilakukan oleh Nabi itu seperti ini. Kita bisa tahu ulama-ulama yang ngajarin kepada kita, ya, Nabi kalau sholat begini, berdirinya begini, rukuknya begini, i'tidalnya begini, sujudnya seperti ini, bacaannya seperti ini. Dan kemudian diperinci lagi oleh para ulama, ya, kalau di dalam sholat ada yang namanya syarat wajib, kalau di dalam sholat itu ada yang namanya syarat sah, kalau di dalam sholat itu ada yang namanya rukun, yang apabila kita tidak melakukan rukun di dalam sholat maka tidak sah sholat kita. Yang dimana di dalam menyempurnakan rukun ini haruslah kita memenuhi syarat wajibnya. Ketika syarat wajib dan rukun itu terpenuhi, maka syarat sahnya akan kita dapatkan. Ketika kita tidak melakukan apa yang membatalkan ataupun merusak daripada sholat yang kita lakukan. Dan itu telah dijelaskan oleh Nabi SAW, telah diajarkan oleh para ulama-ulama kita di dalam kitab-kitabnya, terutama para ulama-ulama madhab kita. Di antara arba' madhab, 4 madhab yang berbeda, dengan kaifiyah, dengan cara, dengan bacaan yang berbeda-beda juga, tetapi tidak keluar daripada apa yang Rasulullah SAW telah contohkan kepada mereka. Jadi kita enak, kita tinggal terima barang jadi, kita tinggal terima barang matang. Oh ternyata sholat begitu, bacaannya kayak begini, tinggal kita belajar, ya. Tinggal kita memahami, ya, apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mendirikan sholat. Ketika kita memahami bahwa sholat itu seperti ini, kita beramal dengan ilmu, kita beramal dengan pemahaman yang kita pahami atas ilmu yang telah kita pelajari, maka sesungguhnya kebaikan, balasan, pahala yang kita dapatkan itu melebihi daripada orang yang beramal tanpa ilmu. Jadi beda, orang yang beramal dengan ilmu dengan orang yang beramal tanpa ilmu itu beda, pahalanya beda. Allah bedakan itu. Dan sholatnya orang yang sudah menikah sama sholatnya orang yang belum menikah aja beda pahalanya. Bagaimana sholatnya orang yang dengan ilmu dan sholatnya orang yang tidak dengan ilmu, itu berbeda. Karena masing-masing Allah letakkan kemuliaan di dalamnya. Tidaklah mungkin kita bisa memahami agama ini, tidaklah mungkin kita bisa memahami syariat ini tanpa kita belajar untuk berusaha memahami apa yang Rasulullah telah ajarkan kepada kita melalui lisan para ulama-ulama kita, melalui tulisan-tulisan para ulama-ulama kita di dalam kitab-kitabnya. Tugas kita tinggal baca, tugas kita tinggal belajar. Kita nggak perlu melakukan penelitian lagi, kita nggak perlu melakukan ijtihad lagi, kita nggak perlu mencari sesuatu di dalam membedakan antara mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang sah, mana yang tidak sah. Nggak perlu lagi, kita tinggal terima barang matang, kita tinggal terima barang jadi, asal kita mau belajar. Alhamdulillah, di kampung kita nih, di RW 07, sarana itu udah disiapin sekarang. Tinggal tergantung bagaimana keinginan kita mau belajar apa kagak, ya.
Kalau kita mau belajar, insya Allah Allah akan bukakan tuh yang namanya pintu-pintu pemahaman di dalam memahami ilmu-ilmu syariat. Ya, di dalam menyempurnakan setiap kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan, terutama di dalam masalah sholat. Ya, disempurnakanlah sholatnya, lahiriahnya, batiniyahnya. Kondisikanlah kejiwaan kita, hati kita ketika kita melakukan sholat. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu menjadi sebuah kemanfaatan dan kebaikan yang akan kita rasakan di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah ibadah yang tertua, sholat yang pertama. Yang kedua yang termasuk ibadah yang tertua juga adalah as-shaum, puasa. Jadi puasa ini termasuk ibadah yang tertua, di mana perintah untuk melakukan puasa ini itu umurnya sama seperti ketika Allah menciptakan manusia. Jadi ketika Allah mengeluarkan Nabi Allah Adam dari dalam surga, Allah turunkan Nabi Allah Adam ke muka bumi sebagai bentuk daripada penebusan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Adam, sebagai bentuk daripada penyesalan atas pengingkaran khilaf yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Adam. Beliau Nabi Allah Adam alaihissalam selalu melakukan ibadah puasa selama 3 hari. Beliau selalu melakukan ibadah puasa selama 3 hari pada setiap bulannya, yang dimulai dari tanggal 13, 14, dan 15. Atau kalau di dalam syariat kita nih, kita kenal dengan puasa ayyamil bid, gitu ya, puasa tengah bulan. Jadi yang dimulai dari tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15. Nabi Allah Adam udah berpuasa. Ya, sebelum Nabi Muhammad, sebelum nabi-nabi yang lain, manusia yang pertama itu Nabi Allah Adam, beliau telah berpuasa. Kemudian Nabi Allah Daud alaihissalam, di mana beliau berpuasa selama setengah tahun. Jadi puasanya Nabi Allah Daud itu setengah tahun, itu cuma sebulan. Ya, syariatnya yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Daud itu puasa berapa? Setengah tahun. Kita alhamdulillah cuma sebulan. Itu kadang lebih, kadang kurang, kadang 30, kadang 29, kan begitu. Ya, tapi lebih banyak mana? 29 atau 30? Nah, lebih banyak mana? 30 atau 29-nya? Tergantung, gitu ya. Tergantung kondisi alam. Kayak Nabi SAW. Nabi SAW seumur hidupnya beliau berpuasa sebanyak tis'a Ramadhana, 9 kali. Nabi puasa 9 kali selama hidupnya. Kulluha nawaqis, semuanya 29, illa wahid, kecuali 1, 30 hari. Yang 8 kali Nabi lakukan 29 hari, yang 1 kali itu Nabi lakukan selama 30 hari. Gitu ya. Itu jadi berpuasa seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Daud alaihissalam, itu puasa dilakukan selama setengah tahun. Jadi kaifiyah cara puasanya itu sehari berpuasa, sehari berbuka. Dan kemudian kita adopsi itu syariatnya. Ya, kita ambil, kita masukkan ke dalam syariat agama kita deh. Dan di mana kita juga memungkinkan untuk melakukan salah satu puasa sunnah, yaitu dalam bentuk puasa yang dilakukan oleh Nabi Allah Daud dengan cara sehari berpuasa, sehari berbuka. Umat-umat terdahulu mereka berpuasa juga seperti orang-orang Yahudi. Mereka berpuasa selama 40 hari. Orang-orang Nasrani mereka berpuasa selama 50 hari. Nah, cuma yang jadi permasalahan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk berpuasa, mereka suka mengganti-ganti harinya. Nah, kalau kita Allah bilang bulan Ramadan, ya udah bulan Ramadan. Gak bisa kita ganti, saya mau puasa bulan Rabiul Awal aja. Atau saya mau puasanya bulan ini, bulan Safar. Atau saya mau puasa ini bulan Muharram saja, kita ganti, gak usah bulan Ramadan, karena bulan Ramadan panas misalnya. Nah, mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ketika Allah memerintahkan kepada mereka untuk berpuasa, mereka pilih-pilih. Kalau pas kebetulan musim panas, mereka ganti. Tunggu nanti musim semi, musim gugur, musim dingin, baru mereka berpuasa. Begitu. Jadi agama itu dipermainkan oleh mereka. Perintah Allah itu dipermainkan oleh mereka, yang justru malah akan menjadikan mereka ziyadatan fil kufri,
menambah kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas perubahan yang mereka lakukan melalui ketetapan yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Dirubah-rubah. Ya. Kalau kita nggak berani Ramadan, ya Ramadan puasa. Jangan coba-coba kita ganti selain bulan Ramadan. Ya, kalau kagak Allah apakah menghadap kita, menghukum kita dengan hukuman yang berat terhadap kedurhakaan kita yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Seperti itu. Jadi ini merupakan ibadah yang tertua. Dan ibadah puasa pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW, di mana puasa di dalam bulan suci Ramadan ini masih bersifat mukhayyar. Mukhayyar itu artinya boleh milih. Gitu. Jadi perintah puasa pertama kali diturunkan itu di mana kita masih boleh milih. Milihnya bagaimana? Boleh berpuasa, boleh tidak. Jadi hukum dan kewajiban itu Allah turunkan setahap demi setahap. Ya, jadi Allah turunkan tidak sekaligus. Jadi ada beberapa perintah di dalam syariat kita yang tidak diturunkan sekaligus tapi bertahap turunnya. Salah satunya seperti puasa ini. Yang pertama kali ketika Allah wajibkan, ini masih bersifat mukhayyar. Artinya kita masih boleh memilih. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi kalau andai kata dia nggak berpuasa, maka mereka bisa mengeluarkan fidyah. Ya Rasulullah, saya nggak mau puasa di bulan Ramadan. Nggak apa-apa itu nggak puasa, tapi ente keluarkan fidyah untuk pengganti daripada ibadah puasa yang kagak ente lakukan. Boleh milih. Kalau saya sekarang kagak boleh milih. Ya, kalau sekarang masih boleh milih, wah, orang kebanyakan pengen bayar fidyah aja daripada puasa. Ya. Dulu waktu pertama kali turun masih bersifat mukhayyar. Allah kasih pilihan. Akhirnya diturunkan lagi ya, lanjutan daripada ayat tadi itu yang merubah daripada ketetapan hukum di dalam berpuasa menjadi muayyan. Ya, menjadi fardhu ain pada akhirnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum, kata Allah. Ya, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Dan barang siapa yang mendapati daripada bulan Ramadan, mereka berada di dalam bulan suci Ramadan, falyasum, Allah bilang. Allah nyuruh kita untuk berpuasa. Ya, jadi tidak ada tawar-menawar. Kecuali ada udzur syar'i. Ya, satu halangan yang diperbolehkan oleh syariat, baru kita mendapatkan keringanan. Ya, tapi tetap diwajibkan bagi kita untuk menggantinya di ayamin ukhar, di hari yang lain. Nah, ini kewajiban puasa yang pada akhirnya sampai saat ini tetaplah bahwa kewajiban untuk berpuasa di dalam bulan suci Ramadan itu bersifat muayyan, artinya wajib. Ya, kecuali kalau kita seorang musafir, begitu ya. Kalau kita dalam keadaan sakit, faman kana minkum maridan, sakit au ala safarin, atau kita sedang melakukan perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka kita bisa menggantikan daripada puasa yang telah kita tinggalkan itu di hari yang lain. Ya, kalau kita sakit berapa lama sakitnya? 5 hari, ganti puasanya. Gitu ya. Sakitnya berapa hari? Sakitnya 10 hari, tapi habis sakit langsung mati. Kagak pakai sembuh lagi gitu. Ya belum sempat apa? Belum sempat bayar puasa. Terus bagaimana kira-kira saya ngeluarin fidyah kagak? Ada orang sakit 10 hari langsung meninggal, nggak pakai sembuh lagi. Ya. Puasanya mesti diganti nggak? Hah? Puasanya mesti diganti nggak? Mesti dibayarin fidyahnya nggak? Nggak usah. Ya, kagak Jadi ada 2 nih. Yang pertama, kalau ada orang sakit, ya berkepanjangan sakitnya,
10 hari, 15 hari, nggak pakai sembuh lagi langsung meninggal, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk menggantinya dengan mengeluarkan fidyah. Yang wajib untuk dibayarkan fidyahnya adalah apabila ada orang yang sakit, dia sakit nih, terus sembuh. Ketika di masa sembuhnya ini dia belum sempat mengganti puasa yang dia tinggalkan waktu dia sakit, udah keburu meninggal, tapi udah sempat sembuh. Maka seperti inilah yang wajib untuk dibayarkan fidyahnya. Ya, jadi nggak semua orang yang meninggal ninggalin puasa wajib bayar fidyah. Kita lihat dulu, dia sakit langsung meninggal, apa sakit ada sembuh dulu baru meninggal? Kalau ada sembuh dulu baru meninggal dan dia belum sempat menggantinya, maka digantikan dengan membayar fidyah. Keluarkan fidyahnya dan berikan fidyah tersebut kepada fakir dan miskin. Gitu ya. Mau 1 orang, mau 2 orang, nggak ada masalah. Boleh 1 orang juga nggak apa-apa. Ya. Berapa hari misalnya, 10 hari, 15 hari, kasih buat mereka, para fakir miskin. Nah, ini kebolehan bagi kita untuk tidak berpuasa. Maka dari kummadhar, ya. Au ala safarin, atau yang sedang melakukan perjalanan di sini. Safar, ya, safar perjalanan. Tidak semua perjalanan yang dilakukan oleh seseorang itu dikatakan sebagai udzur dan mendapatkan kebolehan untuk membatalkan puasanya. Tidak semuanya, itu ya, tidak semuanya. Dilihat dulu, kalau andai kata dia seorang musafir, seorang yang melakukan perjalanan, dilihat dulu perjalanannya. Safarnya safar li ta'ah atau safar li maksiyah. Ya, safarnya untuk ta'at atau safar untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya, kalau safarnya untuk melakukan perbuatan maksiat tidak dikatakan sebagai udzur, bukan udzur. Tapi kalau safarnya li ta'ah, ya safar ketaatan seperti apa? Bersilaturahmi, berziarah, tuh ya. Kemudian mencari nafkah yang halal di jalan Allah, sampai kita mesti pergi keluar kota, itu safar li ta'ah. Itu ya, artinya kebolehan bagi kita untuk mendapatkan keringanan di dalam berpuasa. Ya, untuk boleh tidak berpuasa. Jadi tidak semua safar, tidak semua bentuk perjalanan, ya, yang diperbolehkan bagi kita untuk membatalkan daripada puasa kita. Dan itu telah dijelaskan itu ya oleh Nabi SAW tentang aturan-aturan tersebut. Ya, kalau kita nggak belajar, kita nggak menuntut ilmu, nggak tahu kita aturan-aturan begitu di dalam agama kita. Padahal hal-hal seperti ini kan selalu bersentuhan dengan kita, selalu kita alami keadaan seperti ini, selalu kita alami dalam kehidupan kita. Kalau kita lagi pergi pulang kampung misalnya, gitu ya, kita lagi pergi pulang kampung, bulan Ramadan, akhir Ramadan kita pulang kampung. Pulang kampung ini kita lihat pulang kampungnya li ta'ah li maksiyah, gitu ya. Kita yang tahu perjalanan kita ini perjalanan untuk taat atau perjalanan untuk maksiat. Nah, kalau andai kata untuk taat, kita dapatkan keringanan tersebut, gitu ya. Dan kemudian juga di dalam berpuasa ini juga, di mana syariat terdahulu ini para sahabat pernah memberikan sebuah penawaran kepada Rasulullah. Jadi sahabat pernah ngeluh sama Rasulullah. Ya Rasulullah, karena masih berpatokan dengan syariat terdahulu, di mana seorang suami, tidak boleh mendatangi istrinya pada malam di dalam bulan suci Ramadan ketika mereka telah tidur. Itu jadi kalau suami udah tidur malam nih, itu terus dia bangun tengah malam dia mau mendatangi istrinya, itu nggak boleh. Nggak boleh kenapa? Karena dia sudah tidur. Yang diperbolehkan kalau dia mendatangi istrinya kalau dia belum tidur. Gitu. Akhirnya sahabat datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini kita orang kerja dari pagi. Kata sahabat deh, kita kerja dari pagi pulang terkadang malam. Kita datang pulang ke rumah ketemu sama keluarga kita udah lelah. Begitu ya, nggak sempat ngapa-ngapain. Kemudian setelah kita tidur istirahat, terkadang kita sebagai seorang suami ingin mendatangi istri kita. Tetapi aturannya nggak boleh ya Rasulullah. Kalau kita sudah tidur, kalau belum tidur masih boleh. Tapi kalau sudah tidur kagak boleh. Bagaimana ya Rasulullah? Akhirnya
Ketika sahabat mengadu dengan aduan seperti itu, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada kebolehan, gitu ya, ada kebolehan bagi seseorang di dalam bulan suci Ramadan, mau dia udah tidur, mau dia belum tidur, yang penting di malam hari, tidak dilakukan di siang hari. Dilakukannya di malam hari, kebolehan itu ada. Kalau siang hari ya nggak boleh, jelas. Kalau itu sengaja dilakukan dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan, maka selain dia berdosa, ada kafarat yang mesti dia bayarkan. Fasyamu syahrain mutatabi'ain. Sebagai bentuk hukumannya adalah di mana diwajibkan baginya suami dan istrinya untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. 2 bulan. Saya sudah puasa 1 bulan 29 hari, tinggal 1 hari lagi, batal. Ulangin lagi dari pertama. Gitu. Kalau batal, sehari aja batal, itu harus diulangi lagi dari pertama, kagak boleh nerusin. Kenapa seperti itu? Ini sebagai bentuk efek jerah sebenarnya. Ya, biar umat kagak ngegampangin. Yang namanya perintah Allah, yang namanya kewajiban, agar tidak dianggap remeh. Allah bilang jangan, ya jangan. Rasulullah bilang jangan dilakukan, ya jangan dilakukan. Karena ini merupakan aturan yang akan mempengaruhi daripada keabsahan ibadah, terutama ibadah puasa yang kita lakukan. Ini adalah ibadah tertua yang kedua. Dan yang terakhir, ibadah yang tertua ketiganya adalah berkurban. Tuh ya, kurban adalah ibadah yang tertua. Siapa yang pertama kali berkurban? Siapa? Siapa? Yang pertama kali berkurban adalah anak-anaknya Nabi Allah Adam alaihi salam. Ya, Qabil dan Habil. Baru kemudian Nabi Allah Ibrahim. Setelah turunnya perintah dari Allah untuk menyembelih anak beliau yang bernama Nabi Allah Ismail, dan sampai sekarang syariat itu tetap terjaga dan terpelihara. Ya, kita tetap disunahkan untuk berkurban apabila kita memiliki keluasan di dalam rezeki, ya kelebihan di dalam nafkah kita, maka tidak ada salahnya bagi kita untuk berkurban minimal sekali seumur hidup. Gitu ya. Karena beli sepeda jutaan bisa, beli handphone jutaan bisa, belasan juta bisa, beli kambing, ya 3 juta udah bagus bener kambing ya. Ya 3 juta udah bagus bener, mikirnya panjang. Ya, mikirnya panjang. Padahal kalau dia tahu ya kambing yang dia korbankan pada saat hari raya kurban ayyamil udhiyah atau yaumin nahar, ketika dia berkurban, maka bulu-bulu yang menempel pada kambing tersebut, tanduk-tanduk yang ada di kepala kambing tersebut, segala sesuatu yang terdapat di dalam tubuh kambing tersebut akan menjadi pemberat dan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ya. Jadi kita memperbanyak saksi kita. Jadi yang menjadi saksi kita bukan hanya para manusia saja, hewan-hewan, tentara-tentara Allah yang ada di muka bumi ini, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, angin, apapun yang Allah ciptakan, usahakan menjadi saksi daripada kebaikan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Salah satunya adalah dengan kurban. Ketika darah itu jatuh ke tanah, maka sesungguhnya para malaikat akan mengangkat tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ampunan buat kita. Orang-orang yang berkurban, taqarraba, ya. Jadi kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara berkurban. Bisa dengan seekor kambing, atau juga bisa dengan seekor sapi, atau juga bisa dengan 1 ekor unta. Itu ya, hewan-hewan ternak itu unta, sapi, kambing. Itu 3 ya, hewan yang bisa kita kurbankan. Kalau ayam bagaimana? Ayam nggak bisa. Itu ya, ayam nggak bisa kita kurbankan. Tapi minimal saya nggak sanggup buat beli kambing, tapi saya pengen dapat fadilah keutamaan daripada orang-orang yang pada berkurban. Sanggupnya cuma ayam, potong ayam. Ya, sanggupnya cuma ayam, bagaimana? Dia potong ayam udah. Ya, Allah akan memberikan balasan atas ala hasabi kurban kita. Ya, diukur daripada kemampuan kita. Sanggupnya ayam, dia potong ayam. Ya, daripada kagak sama sekali, gitu ya. Kadang kita potong, gitu ya. Ayamnya minimal, gitu ya. Nah, ini merupakan ibadah-ibadah yang tertua
bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi diri kita, ya. Kekuatan jasad, kekuatan jiwa, kekuatan iman dan Islam kita, serta keistiqomahan di dalam melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang di malam harinya kita selalu sujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang di mana ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah kita dapatkan, keberkahannya Allah kita dapatkan, ampunannya Allah kita dapatkan, pembebasan daripada api nerakanya Allah kita dapatkan. Dan pada akhirnya ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Allah berikan keberkahan di dalam sisa-sisa umur kita. Allah berikan keberkahan di dalam rezeki dan pekerjaan kita. Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Allah berikan kemudahan dan keberkahan di dalam mendidik anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang salihin dan salihat. Dan pada akhirnya nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Kita kembali dalam keadaan lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya Allah akan mengumpulkan kita bersama para arwah salihin dan salihat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami atas nama pribadi mengucapkan permohonan maaf dan memohon daripada keridhaan para hadirin dan hadirat kalau selama 11 bulan ini di dalam berinteraksi, di dalam mengajar, ada ucapan-ucapan saya yang salah, ada ucapan-ucapan saya yang tidak mengenakkan hati, ada perilaku saya, perbuatan saya yang tidak berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf dan keridhaan yang seluas-luasnya. Ya, dimaafin ya. Alhamdulillah ya. Jadi insyaallah kalau dimaafin, ya berarti kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan suci dan bersih. Suci, bersih, wadahnya suci, wadahnya bersih. Apa yang Allah akan berikan kepada kita itu mudah untuk kita terima. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.